Shalom, puji Tuhan. Mari kita masuk ke dalam ibadah raya pada hari Minggu dengan Gereja Allah Baik Jemaat Daat Surabaya. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu untuk hari ini. Kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, kami boleh belajar untuk mengerti, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati, Tuhan urapi setiap daripada kami, supaya firman itu boleh menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan membahas seri daripada Covenant ya. Kita masuk dalam Mosaic Covenant atau perjanjian dengan Musa. Dikatakan Mosaic Covenant, kenapa saudaraku? Karena perjanjian diberikan kepada Musa untuk Musa sebagai pemimpin daripada bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, dikatakan bahwa Musa ini lahir ketika saat Firaun atau raja daripada Mesir itu tidak mengenal Yusuf. Kenapa dikatakan begitu? Padahal Yusuf itu yang menyelamatkan Mesir, saudara, yang menyelamatkan Firaun dari kelaparan. Jadi di mana semestinya tidak mungkin dalam catatan sejarah sebuah negara seseorang yang dengan jasa sedemikian besarnya itu dapat dilupakan. Tetapi yang terjadi adalah Firaun atau Mesir itu diserang oleh bangsa Asyur ya, dan Firaunnya terbunuh sehingga bangsa Asyur itu masuk menduduki Mesir dan mereka mengangkat diri mereka sebagai Firaun berikutnya. Dan Firaun itulah yang dikatakan tidak mengenal Yusuf, sehingga bangsa Israel dijadikan budak selama ratusan tahun ya di Mesir, karena yang menjadi Firaun adalah bukan keturunan dari Firaun yang dikenal, yang mengenal Yusuf. Yang terjadi adalah ketika bangsa Israel dijadikan budak, pada waktu itu jumlah daripada bangsa Israel sudah sedemikian banyaknya sehingga bangsa Mesir ini berusaha untuk menekan kelahiran daripada bangsa Israel, sehingga setiap anak laki-laki akan biasanya dibunuh. Dan Musa pada waktu itu lahir disembunyikan di sungai, di tepi sungai, dan ditemukan oleh putri Firaun. Dikatakan putri Firaun melihat Musa sangat cantik dan membawanya ke istana, dan Musa dibesarkan di istana Firaun. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, kenapa Musa ini akhirnya bisa terpilih menjadi pemimpin ya, dipilih oleh Tuhan, karena Musa itu sebetulnya dia yang dikatakan keturunan bangsa Israel yang waktu itu adalah budak, tetapi dia mengalami pendidikan sebagai seorang bangsawan ya di Mesir. Jadi mengalami pendidikan di dalam lingkungan istana. Jadi dia itu memang dididik untuk menjadi pemimpin. Dan bukan hanya itu saja, saudaraku. Ketika dia akhirnya keluar pada waktu dia dewasa dan dia melihat bangsanya sendiri atau bangsa Israel itu ditindas oleh bangsa Mesir, maka dia berani untuk membela bangsanya. Dan itu membuat akhirnya apa? Dia lari daripada Mesir karena dia khawatir dan takut dikejar dan ditangkap oleh tentara Mesir, karena perbuatan membunuh adalah sesuatu yang pidana ya, yang salah, yang harus dihukum. Dan ketika dia lari, dia akhirnya sampai berapa puluh tahun, 40 tahun lebih dia di padang gurun, dia menjadi gembala domba ya, gembala kambing domba di tempat mertuanya Yitro. Akhirnya dia menikah di situ. Baru setelah dia berumur 80 tahun dia dipanggil oleh Tuhan. Dikatakan dia dipanggil, ditugaskan Tuhan untuk menjadi pemimpin daripada bangsa Israel. Itu pun karena kerendahan hatinya, kelembutan hati Musa, maka dia meminta seorang untuk membantu, yaitu kakaknya sendiri, Harun, dipakai sebagai juru bicara. Dan singkat cerita, Musa akhirnya membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan saudara tahu apa yang terjadi pada bulan ketiga di Gunung Sinai. Di kaki Gunung Sinai Tuhan ingin bertemu dengan bangsanya. Saya akan membaca di Keluaran 19 ya, mulai ayat 5 ya, 5-6 ya, dikatakan seperti ini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi.
Ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Tuhan mengatakan kepada Musa supaya mengatakan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel akan dijadikan bangsa kesayangan apabila bangsa Israel melakukan firman Tuhan. Dan dikatakan bangsa Israel akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Maksudnya apa? Imam itu adalah orang yang dipakai untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan. Jadi imam itu seharusnya langsung berhubungan dengan Tuhan. Jadi bangsa Israel ini sangat khusus di mata Tuhan ya. Kita tahu pada perjanjian sebelumnya di Abrahamic Covenant dikatakan bangsa Israel atau keturunan daripada Abraham itu akan diberkati untuk menjadi berkat bagi seluruh kaum. Nah, di sini ditekankan ulang bahwa bukan cuma menjadi berkat bagi seluruh kaum, tetapi dipakai menjadi penghubung antara semua bangsa dengan Tuhan sebagai kerajaan imam. Dan ini Tuhan jelas mengatakan melalui Musa kepada bangsa Israel. Dan singkat cerita Tuhan minta mereka menghadap pada bangsa Israel menghadap pada Tuhan, dan bangsa Israel itu ketakutan, saudara. Ketakutan sampai pada akhirnya bangsa Israel ngomong sama Musa, ya sudah Musa, kamu saja yang ketemu sama Tuhan. Akhirnya apa? Musa dipanggil oleh Tuhan dan diberikan 10 perintah Allah atau hukum Taurat. Ya, Mosaic Covenant atau perjanjian Musa ini adalah mengenai bagaimana hukum Taurat itu diberikan melalui Musa kepada bangsa Israel. Untuk bangsa Israel itu melakukan hukum Taurat, saudara. Jadi kenapa? Karena mereka ditunjuk menjadi imam, tapi mereka menolak. Ya, dikatakan menolak. Mereka tidak berani ketemu Tuhan, dan setelah Musa akhirnya naik ketemu Tuhan dan menerima 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Dan ketika Musa kembali kepada bangsa Israel untuk memberikan dan mengumumkan 10 perintah Allah, dan dia menemukan bahwa bangsa Israel telah membuat patung anak lembu emas dan mereka menyembah berhala. Dan itu dikatakan Tuhan menjadi sangat marah, dan Tuhan meminta kepada suku Lewi untuk membela Tuhannya dan membunuh sehingga 3.000 orang mati ketika 2 loh batu itu akan diberikan. Karena mereka dibunuh oleh suku Lewi, dan akhirnya suku Lewi lah yang dipilih menjadi hamba Tuhan atau menjadi orang-orang yang imam ya, menghubungkan Tuhan dengan bangsanya. Jadi bukan seluruh bangsa Israel, tetapi pada saat itu hanya suku Lewi yang ditunjuk menjadi imam bagi Tuhan. Dan cerita ini saudaraku, sehingga akhirnya Musa dipanggil ulang untuk diberikan 10 hukum Allah ya, 10 perintah Allah yang kita sudah membahas pada sesi berikut yang lalu, di mana 10 perintah Allah ini adalah menjadi 2 bagian. Yang satu bagian adalah mengenai hubungan dengan Tuhan ya. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, ayat 1 sampai ayat 4, dan ayat 5 sampai ayat 10 bagaimana hubungan kita dengan sesama, hubungan kasih. Jadi 10 perintah Allah atau 10 Taurat ya mengenai kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama ya, di mana dijabarkan lagi menjadi 613 perintah yang berisikan adalah mengenai 3 pokok penting, yaitu pokok pertama adalah mengenai seremonial atau liturgi. Hukum liturgi atau hukum seremonial itu mengatur bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan ya. Sebagai imam, sebagai orang yang berdosa, kita datang untuk berhubungan dengan Tuhan. Lalu yang bagian berikutnya adalah pokok kedua adalah mengenai moral. Hubungan moral antara sesama diatur dalam 613 hukum itu, termasuk hukum moral yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, dan hukum sipil atau kenegaraan ya, hukum perdata yang mengatur mengenai hubungan antara orang di dalam satu tradisi atau satu negara atau satu wilayah. Dan 3 pokok penting ini yang mencakup daripada 613 hukum Taurat. Nah, ketika dikatakan bahwa Yesus telah menggenapi hukum Taurat, itu dikatakan Yesus telah menggenapi hukum seremonial atau hukum liturgi ya, di mana kalau sebelum datangnya Tuhan Yesus ke bumi sebagai anak manusia dan mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, maka semua umat Israel atau semua bangsa yang berdosa, mereka ingin berdoa kepada Tuhan, mereka datang ke bait Allah. Dan hukum seremonialnya adalah dari hukum Taurat itu yang mengatur adalah seperti ini, saudaraku. Jadi ketika seseorang berdosa, mereka mau berdoa kepada Tuhan, mereka datang ke bait Allah. Khusus datang ke bait Allah yang berada di Yerusalem. Dan di bait Allah itu mereka harus membawa kurban sembelian ya, domba
yang tidak bercacat, saudara. Karena domba itu nanti akan diperiksa oleh imam. Ya, imam ini tugasnya menghubungkan jemaat atau orang yang berdosa dengan Tuhan, dan imam ini memeriksa apakah korban domba yang dibawa ini sempurna tak bercacat. Ketika sempurna tak bercacat, maka yang membawa korban ini atau orang yang berdosa yang ingin menebus dosanya, yang ingin berdoa kepada Tuhan, dia harus menumpangkan tangannya di atas kepalanya korban itu. Supaya apa? Supaya dosanya daripada yang orang pembawa korban itu dipindahkan kepada domba itu. Setelah dosanya berpindah kepada domba itu, maka domba itu disembelih. Darahnya dicucurkan di sekitar mezbah, di tanduk mezbah, dan dibawa ke dalam, dan sebelum dioleskan di telinga kanan, jari kanan dan jari kaki kanan. Setelah itu dibawa masuk untuk dipersembahkan kepada Bapa. Jadi imam besar itu harus mengenakan pakaian, harus membasuh dirinya mengenakan pakaian imam besar, dan masuk membawa korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Maka orang yang membawa korban itu keluar dari bait Allah dengan tubuh yang tidak berdosa, karena dosanya telah diperdamaikan oleh korban itu dan oleh imam yang membawa kepada Allah Bapa sampai ke ruang Maha Kudus. Jadi kalau kita bicara mengenai bait Allah, nanti kita akan bicara secara detail pada sesi berikutnya, di mana ini adalah hukum seremonial. Dan hukum seremonial ini telah digenapi dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Karena apa, saudara? Ketika Yesus Kristus mati dan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, maka tirai bait Allah yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus itu terbelah menjadi dua, terbelahnya dari atas. Saudara tahu tirai bait Allah itu tebelnya 10 cm, saudara. Itu terbelah dari atas ke bawah. Dan itu jelas bukan perbuatan manusia, itu adalah perbuatan Tuhan. Dan itu yang membuat akhirnya apa? Hukum seremonial daripada hukum Taurat itu telah digenapi oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari ketiga sebagai imam besar untuk saudara dan saya. Nah, pada saat ini ketika bangsa Israel menolak untuk bertemu naik ke Gunung Sinai karena mereka takut kepada Allah, maka mereka telah menyerahkan keimaman mereka kepada suku Lewi, di mana suku Lewi lah yang dipakai oleh Tuhan menjadi imam yang menghubungkan antara manusia yang berdosa dengan Tuhan. Dan saudara, ketika hukum 10 hukum Allah atau hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel, itu adalah untuk dilakukan, saudaraku. Jadi saudara ingat waktu Abraham Abrahamic Covenant atau perjanjian Abraham, itu sebagai status mereka sebagai keturunan daripada Abraham, itu otomatis mereka mendapatkan berkat dan diselamatkan. Tetapi ketika masuk ke dalam perjanjian Musa atau Mosaic Covenant yang berisikan 10 hukum Allah, 10 hukum Allah diberikan kepada bangsa Israel itu untuk dilakukan. Jadi ketika mereka melakukan 10 perintah Allah, mereka mendapatkan berkat. Ya, kalau kita baca di Ulangan 28, itu satu pasal bicara mengenai berkat dan kutuk. Ada 14 berkat dan kutuknya lebih daripada 14 ayat ya. Di sana dikatakan kalau kita melanggar hukum Taurat, kita akan terkutuk. Jadi bangsa Israel pada waktu itu atau siapapun yang mengikut kepada hukum Taurat, bahwa ada tindakan yang harus dilakukan atau sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan keselamatan. Dan ketika perbuatan itu dilanggar, hukum Taurat itu dilanggar, maka mereka akan menerima kutukan. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus bukan hanya menggenapi hukum seremonial atau hukum liturgi daripada hukum Taurat mereka, tetapi juga Tuhan Yesus Kristus kematiannya telah menggenapi kutukan atau menghapuskan, menanggung segala kutuk yang timbul akibat daripada hukum Taurat. Kita semua tahu bahwa tidak ada satupun dari kita yang mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna kecuali Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah sepenuhnya manusia yang tidak berdosa. Ya, tapi saudara dan saya ada 613 hukum, saudaraku. Ketika kita melanggar satu saja di antaranya, itu berarti kita berdosa, dan upah dosa dikatakan adalah maut. Sehingga apa? Dengan adanya hukum Taurat itu menjadi seperti cermin untuk saudara dan saya untuk melihat apakah kehidupan kita sudah benar belum. Karena kalau kehidupan kita belum benar, kita harus mau untuk
membenarkan, menata ulang ya, seperti dikatakan di sesi yang lalu, dikatakan seperti kita berangkat ke salon, pulang dari salon, mungkin make up sudah baik, mungkin rambut sudah baik, tapi bukan berarti ketika kita berjalan sampai menghadiri acara kemana-mana itu kita tidak pernah melihat kaca lagi, tetapi kita harus tetap melihat kaca, memastikan bahwa rambut kita masih tetap baik, make up kita masih tetap baik. Demikianlah hukum Taurat. Dalam perjalanan kita hidup sehari-hari di alam natural ini, kita harus selalu melihat kepada cermin atau hukum Taurat itu sebagai panutan. Apakah kita sudah melakukan kehidupan kita dengan baik? Karena hukum Taurat adalah untuk dilakukan, saudara. Ya, to do, ya, untuk melakukan, bukan to be. Kalau Abrahamic Covenant, kita menjadi keturunan Abraham, kita diberkati secara luar biasa. Bahkan kita dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa. Tetapi di dalam hukum Taurat, meskipun kita keturunan Abraham, kita harus melakukan. Bahkan dikatakan meskipun kita bukan keturunannya Abraham, tetapi ketika kita melakukan hukum Taurat, maka kita akan diberkati. Jadi hukum Taurat itu adalah untuk dilakukan dan untuk dipakai sebagai cermin dan penuntun. Ya, dikatakan di Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi yang bisa membenarkan kita bukan perbuatan kita, tetapi iman kita kepada Kristus Yesus. Jadi saudaraku, hukum Taurat itu kita pakai menjadi cermin, kita pakai menjadi penuntun kita sampai kita mengalami Kristus. Karena apa? Karena dengan adanya hukum Taurat kita bisa menyadari bahwa kita tidak mampu untuk melewati atau melakukan hukum Taurat secara sempurna. Bahkan Musa pun yang dikatakan sedemikian lembut hatinya, tapi kita tahu bahwa Musa akhirnya juga tidak dapat masuk ke tanah perjanjian semasa dia hidup, semasa dia memimpin bangsa Israel. Karena apa? Karena kesalahan yang dia perbuat. Ya, kita semua tahu tidak ada seorang pun yang sempurna di hadapan Allah. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan kemampuan kedagingan kita, maka kita akan pastinya tidak akan bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tetapi hukum Taurat tetap kita perlukan sebagai penuntun, sebagai cermin, sampai kita bisa mengalami Kristus dan kita bisa mengalami iman kepada Kristus Yesus yang akan membenarkan kita di hadapan Allah. Jadi sangat penting sekali untuk saudara dan saya, bukan untuk melupakan hukum Taurat, tetapi untuk belajar mengerti mengenai hukum Taurat dan memakai hukum Taurat itu sebagai cermin dan penuntun kepada kita, supaya kita mengalami iman kepada Kristus Yesus dan kita sadar bahwa kita butuh kasih karunia Tuhan untuk kita bisa dapat melewati semua ini. Jadi saudara, Mosaic Covenant atau perjanjian dengan Musa, Covenant dengan Musa ini penting untuk saudara dan saya bisa mengerti, penting untuk saudara dan saya bisa percaya bahwa ini semua akan membawa kita, menuntun kita sampai kita mengalami Kristus Yesus, di mana iman kita akan membenarkan saudara dan saya di hadapan Allah Bapa, karena Dia yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga dan memantarkan Roh Kudusnya di dalam kehidupan setiap daripada kita yang percaya dan beriman kepada Dia, Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan oleh karena kasih karunia, oleh karena perbuatan Tuhan, bukan karena perbuatan saudara dan saya. Jadi ingat ya, kematian Kristus Yesus bukan telah menggenapi secara penuh semua daripada apa yang seharusnya menjadi bagian kita, tetapi Dia menggenapi ceremonial law, bagian dari hukum Taurat yang mengatur tentang tata cara bagaimana kita bisa berdoa kepada Tuhan, menebus dosa melalui hukum-hukum seremonial yang ada di perjanjian lama. Tetapi ada hukum moral dan hukum sipil yang tetap kita harus patuhi di dalam kita menjalankan kehidupan ini. Karena apa? Karena pokok daripada hukum Taurat adalah satu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, dan juga kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan, pada Yesus yang telah mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya kepada setiap daripada kita yang percaya
bahwa Dia adalah Juru Selamat kita, Mesias, yang oleh karena kematian dan kebangkitannya, maka kita semua beroleh keselamatan, yang beriman kepada Dia, beroleh hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan mengenai hukum Taurat, di mana kami harus mengerti, kami harus belajar dan melihat hukum Taurat sebagai cermin dalam kehidupan kami, sebagai penuntun setiap daripada kami, sampai kami bisa menemukan Kristus Yesus, yang oleh karena iman kita kepada Dia, yang telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa, maka kita akan beroleh keselamatan dan hidup kekal bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Berkati setiap daripada kami yang mendengar, supaya kami boleh mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan rohnya di dalam kehidupan setiap daripada kita yang beriman, untuk menuntun kita, untuk melindungi kita, untuk memberkati kita, untuk menghibur kita, mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.